welcome semua. Kembali lagi bersama saya di sini di Sapu Channel, Mario Channel. Nah, kali ini seperti yang kamu lihat, saya tidak sendiri. Di sini sudah ada salah satu penggiat literasi, yaitu adik Selin Keya. Iya, adik Selin apa kabar? Kabar baik, kakak. Puji Tuhan. Kesibukan akhir-akhir ini, jualan buku dengan berkebun sambil keliling. Iya. Oke, jadi adik Selin di sini sebagai penggiat literasi, dia akan mungkin menceritakan sedikit tentang giat-giatnya di komunitas belajar Komugai di Obano. Terus juga adik Selin sebagai seorang pedagang buku ya, sering jual buku. Jadi mungkin adik Selin akan cerita untuk kita semua tentang bagaimana adik Selin bergiat di situ, dan mungkin akan berbicara kurang lebih bagaimana keterkaitan antara literasi dan perempuan. Iya. Jadi sebagai awal mungkin adik Selin nanti perkenalan, kemudian nanti menjelaskan soal bagaimana adik Selin bergiat di komunitas, kemudian sebagai penjual buku. Itu ya, motivasi awal kenapa adik Selin mau menjual buku, terus membaca buku juga. Nah, itu apa motivasi awal Selin melakukan itu. Terima kasih, selamat sore untuk semua. Sebelumnya perkenalkan, saya punya nama lengkap Selina Keya, biasa dipanggil Selin. Dan dari pertama memulai jualan buku ya, saya cerita jualan buku dulu karena sebelum membuka kelompok belajar itu pertama saya jualan buku dulu. Itu saya mulai dari tahun 2023. Saya selesai kuliah dari Manokwari Unipa, pulang itu saya mulai berjualan buku dulu. Jadi mulai berjualan buku itu saya manfaatkan media sosial itu di WhatsApp, Instagram, kemudian Facebook untuk saya promosikan buku. Dan puji Tuhan sampai saat ini masih berjalan, sudah masuk hampir 2 tahun lebih. Itu kemudian untuk kelompok belajar yang saya buat itu dengan beberapa teman-teman volunteer lain, saya salah satunya. Kemudian ada adik perempuan namanya Paulina Keya dan kakak laki-laki. Jadi untuk volunteerian tetap kami 3 orang, dan itu berangkat dari inisiatif kami sebagai orang muda Katolik di Gereja Katolik San Francisco Obano. Kami melihat di situ banyak adik-adik yang mereka hanya ke sekolah, belajar di sekolah formal, tetapi ketika pulang mereka tidak belajar. Dan kami melihat itu sebagai peluang untuk kami bisa buka kelompok belajar di sana. Jadi kami pakai jadwalnya itu di setiap hari Minggu sore, karena saya kerja di Paniai, biasanya di Enaro. Jadi saya pulang ke dusun Obano itu biasa di akhir pekan. Jadi supaya akhir pekan itu ada waktu di hari Minggu sore besoknya dengan adik-adik, jadi kami ambil waktu di mungkin itu. Jadi kami kasih nama ruang belajarnya itu Komugai. Jadi ruang belajar Komugai Obano. Kemudian kami mulai mengajar itu tepat dari tanggal 25 April. Dan sekarang masuk 5 bulan ya, dari 5 April sampai September sekarang. Kalau usia samakan dengan manusia mungkin baru 5 bulan. Dan kami berharap supaya ini tetap bertahan. Mungkin lebih tetap. Luar biasa. Dari apa yang Selin sudah kerjakan, mungkin itu berawal atau motivasi dari buku misalnya, atau tulisan yang menguatkan Selin untuk mau terlibat dan melakukan kegiatan-kegiatan literasi, kemudian mengajar anak-anak seperti itu. Mungkin ada buku atau tulisan yang menjadi pegangan buat Selin, bisa bagi ke kita gitu. Sebenarnya ada beberapa buku bacaan yang menjadi saya punya motivasi sendiri, tapi yang lebih istilahnya lebih mempengaruhi saya punya pemikiran sehingga saya bisa buka kelompok belajar itu dari buku Angela Davis. Jadi itu saya punya tokoh inspirator untuk saya punya diri juga, dan buku yang dia tulis itu berjudul Kebebasan Adalah Perjuangan Seumur Hidup. Jadi dari dia punya judul besarnya itu, setelah saya pikir-pikir, ternyata kalau selama kita masih hidup ini, kita bebas untuk memperjuangkan sesuatu yang menjadi
talenta kita. Misalnya macam teman-teman yang bergerak di bagian ekonomi, silakan dengan dia punya talenta yang dia punya. Misalnya macam bagian pendidikan, tetap jalan dengan untuk belajar dan lainnya. Jadi itu yang menjadi saya punya motivasi untuk selagi kita masih hidup, bebas kita mau berjuang dengan kita punya versi. Mungkin itu. Bebas berekspresi. Menurut Selin, literasi atau budaya membaca buku ini, arti baca buku buat Selin itu apa sebagai seorang perempuan? Gitu, apakah itu berpengaruh kepada hidup Selin sebagai seorang perempuan atau tidak? Yang jelas itu berpengaruh ke saya punya hidup sebagai seorang perempuan, terlebih itu sebagai perempuan di Papua. Jadi menurut saya kalau literasi itu kan kemampuan saya pribadi untuk bagaimana bisa memahami suatu tulisan, atau saya bisa membaca, bisa menulis, bahkan juga saya bisa menganalisis sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan kemampuan literasi yang saya miliki itu bisa menjadi manfaat untuk orang-orang di sekitar. Jadi salah satunya dengan kemampuan literasi itu saya bisa juga dia belajar dengan beberapa teman-temanku yang mentor di Obama. Jadi menurut Selin nih, literasi ini sebagai alat untuk berdayakan perempuan. Kemudian juga dia bisa dengan literasi kita bisa buat satu komunitas atau bisa berorganisasi di ruang publik dan sebagainya. Jadi mungkin literasi ini sangat bermanfaat sekali ya buat kita, terutama perempuan. Dari Selin, setelah Selin membaca buku, kemudian mungkin teman-teman perempuan lain di luar sana yang mungkin sedang nonton video kita ini, sebagai pemula mereka tidak tahu ya, mungkin tidak tahu caranya untuk memulai membaca begitu. Jadi mungkin ada tips-tips atau trik-trik yang bisa Selin bagikan untuk perempuan-perempuan atau siapa saja yang tertarik dengan buku untuk bisa membaca gitu. Tips yang mungkin saya bisa bagi itu dari saya punya pengalaman. Yang pertama itu walaupun kita punya kesibukan yang mungkin padat dengan kerjaan, tapi dalam satu hari itu setidaknya bisa meluangkan 5-10 menit untuk membaca buku, entah buku apapun. Dan berangkat dari situ kita bisa memilih buku yang kita suka. Dengan buku yang kita suka, kalau kita membaca kan kita rasa bertahan, ada semangat, nyaman. Mungkin itu dua itu yang membuat saya termotivasi untuk bisa membaca buku. Mungkin itu ya tips dan triknya, jadi teman-teman di rumah bisa mencoba. Tadi Adik Selin sempat bilang kalau jual buku itu ada secara online, secara offline juga. Jadi Adik Selin bisa jelaskan bagaimana literasi digital melalui platform media seperti tadi Facebook, Instagram, Adik Selin gunakan untuk bisa mempromosikan buku-buku itu. Nah, apakah ini dia bisa menjadi satu peluang untuk meningkatkan ekonomi perempuan itu atau tidak gitu? Jadi sejauh mana platform media atau literasi digital ini bermanfaat untuk perempuan? Terima kasih, pertanyaan menarik sekali. Jadi sebenarnya media sosial itu dia menyediakan segalanya, tergantung kita mau gunakan bagaimana. Jadi berangkat dari tadi kemampuan literasi itu, khususnya kemampuan literasi digital itu, ketika kita memanfaatkan media itu baik, maka akan membantu kita secara ekonomi. Misalnya berangkat dari satu pengalaman, karena WA, Instagram, Facebook. Jadi buku-buku yang saya biasa jual sebelumnya di lain, tetapi dengan pengetahuan yang saya miliki untuk literasi digital itu, saya foto kemudian mempromosikan melalui online. Jadi teman-teman yang misalnya beda kota, mereka hubungi melalui nomor kontak yang ada atau akun sosial media. Jadi ketika mereka pesan tinggal kirim saja. Mungkin. Jadi ini sangat membantu. Ya. Setelah Adik Selin menggunakan platform media sosial dan juga sebagai mungkin seorang perempuan ya Adik Selin, mungkin kalau kita melihat kita punya budaya di orang Papua ini kan sangat diskriminasi terhadap kita perempuan Papua terutama, misalnya, dan juga ada stereotype terhadap perempuan Papua yang sangat mendistract kita sehingga kita itu tidak bisa bergerak dan berekspresi begitu. Menurut Dik Selin, yang Dik Selin lihat
itu apakah ada budaya atau ada hambatan-hambatan lain melihat perempuan membaca itu tidak bagus begitu? Menurut saya di kalangan teman-teman yang belum mengetahui pentingnya perempuan untuk membaca buku itu sering ada komentar-komentar yang artinya masih mengamankan kalau ketika perempuan kamu baca buku nanti kamu lebih laki-laki. Yang saya pikir ini pandangan laki-laki yang masih sangat subur dalam pemikiran kehidupan sehari-hari. Jadi saya pikir kalau perempuan bisa membaca buku itu dia akan berdaya dan akan memberikan dampak yang baik. Ya benar, jadi memang budaya patriarki ini sangat mengekang kita ya. Kita mau ini tapi karena ada budaya yang sangat keras, yang sangat menindas, bukan menindas nanti kalau menindas mereka kita terlalu ini, jadi mungkin sangat mengekang kita ruang untuk berekspresi begitu. Akhir dari Dik Selin untuk kita semua pemirsa dan juga perempuan-perempuan di mana saja untuk membangun budaya atau kebiasaan membaca itu seperti apa gitu. Terima kasih. Mungkin closing statement ya dari saya. Yang pertama, kalau pribadi kita tidak mau berkembang, siapa lagi? Jadi yang pertama kita mampu mengorganisir kita punya diri untuk terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk mampu untuk kita membaca buku, karena dengan kita membaca buku itu akan banyak pengetahuan yang kita dapat dan kita menjadi perempuan Papua yang hebat. Terakhir tadi saya lupa, mungkin terakhir dari kita punya pembicaraan hari ini, mungkin kalau kita kalau bermimpi perempuan Papua yang ada di tanah Papua ini suka membaca itu Papuanya akan seperti apa menurut Adik Selin? Wah, ini pertanyaannya harus berpikir. Tapi yang saya pikirkan kalau pertanyaan seperti tadi, yang pertama kalau perempuan itu dia membaca semua buku atau pengetahuan semakin lengkap, maka hal yang pertama itu dia akan menjadi guru untuk dia punya anak. Karena secara keaktifan untuk banyak waktu dengan anak itu kan mama. Dan mama ini menjadi guru pertama untuk anaknya, dan perempuan itu semakin berdaya, cerdas untuk membangun tanah ini, kemudian titik di situ. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Selimote dan Selin Keya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan selama kita punya bincang-bincang ini, kita berdua minta maaf. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, dadah. Terima kasih.